Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang pemanfaatan aplikasi Tool for Educator dalam pembuatan media pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menggunakan beberapa media pembelajaran dalam bentuk permainan yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan tanpa harus melakukan secara online, di mana Tool for Educator digunakan untuk pembelajaran dengan memanfaatkan media permainan yang harus Bapak Ibu cetak atau mungkin dibagikan dalam bentuk PDF. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan semoga Allah memudahkan, memberikan berkah pada sesi pembelajaran kita. Berdoa disilahkan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk pada aplikasi Tool for Educator. Kita terlebih dulu masuk pada Google. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa aplikasi Tool for Educator ini sesungguhnya dibuat dalam rangka untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Namun media apapun yang kita miliki dan kita ketahui sesungguhnya tergantung pada siapa dan bagaimana kita memanfaatkannya. Kita bisa berkreasi sesuatu yang sebelumnya ditujukan untuk keperluan lain, tetapi bisa kita gunakan untuk kebutuhan pembelajaran sebagaimana yang kita inginkan. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk pada aplikasi tersebut. Mari kita ketik Tool for Educator. Jadi Tool for Educator, kita ketik di situ, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita klik Tool for Educator yang ada di sini. Sesungguhnya kita juga bisa langsung menggunakan yang ada di bawah, tetapi itu kita akan langsung masuk pada menu biar kita mengetahui sejak awal. Kita klik Tool for Educator. Setelah kita klik Tool for Educator, maka akan muncul banyak sekali menu yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk membuat beberapa media pembelajaran. Di sini ada word search, ada crossword, itu teka-teki silang. Kalau yang word search ini acak kata. Kemudian board game ini mirip-mirip dengan ular tangga. Kemudian bingo, ini satu permainan yang saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui. Dan yang berikutnya adalah mazes, ya, di mana di sini dalam bentuk labirin, namun untuk di crossword atau maaf di Tool for Educator itu labirinnya cukup kecil ya, cukup kecil sehingga kalau Bapak Ibu ingin gunakan harus Bapak Ibu cetak di kertas yang lebih besar lagi. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, membuat game word search. Kita klik. Kalau ada menu seperti ini, abaikan Bapak dan Ibu, ya. Kita abaikan saja. Nah, ketika kita klik word search, maka kita scroll ke bawah, ya. Di sini ada iklan, biasanya ada iklan karena kita menggunakan free, jadi tidak menutup kemungkinan banyak iklan yang akan muncul. Yang pertama saya ingin jelaskan, Bapak Ibu bisa menggunakan game ini
dengan dua pilihan. Yang pertama, kita hanya menggunakan teks saja. Jadi kita klik text only. Bapak Ibu bisa coba. Ketika kita klik text only, maka kita hanya akan menggunakan kata, ya. Tetapi saya sarankan untuk pembuatan acak kata, kita pilih yang use image. Di mana use image ini Bapak Ibu bisa menggunakan kata, bisa juga menggunakan gambar. Jadi lebih fleksibel. Di sini banyak sekali Bapak Ibu pilihan menu. Ada adjective, ada hairstyles, ada preposition. Kenapa di sini ada adjective, ada preposition? Inilah sesungguhnya aplikasi ini digunakan untuk membantu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun untuk pembelajaran di PAUD, kita bisa gunakan untuk memahami gambar atau mulai mengenali huruf dan kata. Kita mencoba memilih salah satu, kita klik animal. Jadi lebih pada jenis hewan. Baik, Bapak Ibu sekalian, menu yang akan muncul seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memilih gambar yang telah disediakan oleh Tool for Educator. Sayangnya di sini memang gambarnya tidak tidak real banget, semi kartun, sehingga beberapa gambar bisa jadi menjadikan kita multipersepsi atau menjadikan anak-anak multipersepsi. Makanya perlu dibimbing. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa kasih gambar plus teks sekaligus. Nah, kita coba membuat 10, kita pilih. Sekaligus ini akan membantu kita untuk menghafal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris sehingga kita akan mengetahui artinya. Ya, kita cari yang mudah-mudah saja sementara. Oke, kita cari dulu 10. Oke. Baik, kita sudah dapat 10 gambar dalam bahasa Inggris. Kemudian sebelah kanan, di sini kita tulis bahasa Indonesianya. Bir adalah beruang, kemudian dog adalah anjing. Kita cari yang monkey aja biar enggak. Monkey adalah monyet. Kemudian elephant itu adalah gajah. Fish itu adalah ikan. Kemudian frog adalah katak. Dolphin. Nah, untuk dolphin kita harusnya akan menulis lumba begini. Tapi dalam game ini jika ada istilah yang terdiri dari dua kata, maka tidak perlu diberi spasi. Sehingga nanti pada saat kita pembuatan game tidak mengalami kesulitan. Jadi langsung kita tulis menyambung lumba-lumba seperti ini. Lalu duck itu bebek, kanguru, kemudian ular. Nah, jadi Bapak Ibu, game word search ini nanti kita diminta mencari kata-kata berikut di dalam satu menu acak kata. Nah, seperti apa setelah ini kita lihat. Saya ingin jelaskan di bagian bawah ada menu puzzle case. Di sini ada upper case, ada lower case. Ini untuk menunjukkan apakah dalam bentuk tulisannya huruf kecil atau huruf besar. Kemudian direction. Kalau kita menggunakan multi direction, berarti kata yang akan kita cari itu arahnya berbagai macam. Ada yang ke atas, ke samping, kiri, kanan. Dan itu akan merepotkan. Maka dari itu saya sarankan Ibu dan Bapak, gunakanlah yang arahnya ke kanan, ke samping, dan ke bawah. Sehingga nanti mencarinya lebih mudah lagi. Oke. Font juga boleh kita ganti. Kemudian ukurannya juga bisa ganti. Misalnya diperbesar boleh 25 kali 15 atau 18 kali 15. Itu sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua pilihan.
hint type, petunjuk. Jadi petunjuk untuk mencari kata ini bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang dalam bentuk gambar terlebih dahulu, lalu nanti kita ganti teks. Baik. Kalau sudah, silahkan klik make it. Make it. Nah, inilah Bapak Ibu, game yang sudah jadi dan siap digunakan. Jadi kita akan mencari kata di antara acak huruf yang ada di papan ini. Misalnya ini beruang, berarti harus kita cari tulisan beruang. Ini contohnya, di sini ada beruang. Nah ini ya, jadi di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu, saya ingin tunjukkan sebentar. Nah, misalnya di sini ada beruang. Nah ini. Nih, ini beruang. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat sesungguhnya apa istilahnya jawaban lengkapnya pada halaman 2. Nah, ini pada halaman 2 kita akan tahu ini tulisan beruang. Tadi kita tahu bahwa kita pilih arahnya ke kanan, samping, kemudian ke bawah. Jadi kita lebih mudah untuk mencarinya. Baik. Bagaimana untuk menyimpan hasil ini? Selanjutnya, kita harus simpan dengan klik print. Oke, kita klik print. Akan muncul menu seperti yang berikut ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini. Bapak Ibu, kita bisa dapatkan, kita simpan file ini dalam bentuk PDF. Di antara Bapak Ibu mungkin akan muncul menu printer, ya, menu printer. Silahkan nanti dicari menu ketika diklik print. Ini contoh ya, contoh seperti ini kadang-kadang muncul seperti ini. Ini printernya, jenis printernya, maka kita pilih, kita klik, kita save as PDF. Atau beberapa kadang muncul menu printer, di situ silahkan pilih Microsoft to PDF. Kemudian, proses kita melakukan penyimpanan bisa per halaman, bisa 2 halaman sekaligus. Kalau kita ingin menyimpan per halaman, maka pada menu page, di sini kita klik, kita pilih custom. Kalau kita hanya ingin menyimpan halaman 1 dulu, maka kita klik 1. Ya. Kemudian layout biarkan portrait. Bapak Ibu bisa coba cek more setting di bawah ini maksudnya apa. Nah ini tentang ukuran kertas, kemudian back per sheet-nya 1, selebihnya biarkan saja. Ya. Kalau mau diberi background juga silahkan, tetapi nanti akan menyulitkan pada saat mencari kata. Baik. Kalau sudah kita pilih menu seperti ini, khususnya yang save as to PDF, kemudian halaman 1, maka berikutnya kita simpan. Nah, kita simpan. Pastikan ketika kita menyimpan, simpanlah pada folder yang khusus Bapak Ibu sediakan untuk Tool for Educator. Misalnya di sini, saya membuat folder baru, saya tulis Tool for Educators. Nah, sehingga nanti semua hasil kerja yang diperoleh dari aplikasi ini berkumpul di sini semua. Oke, sekarang kita beri nama, misalnya acak kata 1. Dan ini halaman 1. Ya, kita simpan. Maka dia sudah tersimpan. Oke. Nah, berikutnya kita simpan halaman 2. Caranya sama, print. Kemudian di sini sudah save as PDF. Lalu page-nya kita pilih custom, kemudian halaman 2. Jadi, begitu kita simpan, untuk halaman 1 itu adalah soalnya, sedangkan halaman 2 adalah jawabannya. Baik, kita lihat. 1 jawaban. Kita simpan. Maka yang bagian ini sudah tersimpan, ada 2 file, 1 bagian halaman pertama, yang satunya halaman kedua. Kalau kita ingin menyimpan semua halaman sekaligus dalam satu file, maka tinggal kita klik print tadi, kemudian page-nya biarkan all, lalu kita simpan. Maka hasilnya 2 halaman tersimpan dalam satu file. Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu,
game ini bisa kita lakukan pengacakan ulang kata-kata yang tadi sudah kita buat. Jadi di sini kita tahu di sini ada ular, lumba-lumba, beruang, modelnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita acak lagi Bapak Ibu, tanpa harus menulis ulang seperti yang di awal tadi. Maka caranya tinggal kita klik reload, ya, kita klik reload, maka semua kata akan diacak ulang. Nah, ini hasilnya. Ini kita tahu ya, jadi sudah teracak lagi. Kalau sudah seperti ini, berarti kita print, lalu kita simpan. Ya, kita save lagi. Setelah jadi kita save, berarti kita sudah mendapatkan model yang kedua. Acak kata 2. Di sini saya simpan semua halaman. Oke. Kemudian berikutnya, kita ingin mengacak lagi, tinggal kita klik reload lagi. Ya, di reload lagi, maka dia akan diacak-acak lagi. Jadi seterusnya Bapak Ibu bisa melakukan pengacakan berkali-kali sehingga tidak perlu merubah dari awal. Nah, kalau kita merubah berarti tinggal kita cari topik yang lain. Oke. Crossword word search saya kira cukup. Bapak Ibu silahkan mencoba untuk yang pertama. Baik. Kita akan lanjut yang kedua Bapak Ibu, setelah word search, kita akan kembali ke menu Tool for Educator. Selanjutnya kita akan membuat crossword atau teka-teki silang. Caranya, kita klik crossword. Oke. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu ada dua pilihan, hanya teksnya saja, clue-nya. Yang berikutnya ada image dengan petunjuk plus tag. Ya. Kita akan mencoba yang kita gunakan ada gambar, ada petunjuknya juga. Kita cari lagi misalnya body part atau anggota tubuh. Ya, kita klik. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Ini adalah anggota tubuh yang akan kita masukkan. Kemudian ini adalah petunjuknya, ya, clue-nya. Sedangkan yang kanan adalah jawabannya. Yang akan menjadi acuan untuk membuat kotak teka-teki silang. Baik, kita coba 5 saja. Ya. Eye, kemudian face, kemudian finger, kemudian hair, kemudian hand. Oke, sementara 5 saja. Bapak Ibu bisa membuat 15. Nah, di sini petunjuk. Jadi misalnya indera untuk melihat. Kita berikan petunjuknya untuk mengarah pada jawaban yang benar. Melihat, maka jawabannya adalah mata. Lalu bagian muka, kepala kita. Kepala disebut dengan wajah. Kemudian alat bagian tubuh untuk memegang benda, yaitu jari. Jari-jari boleh silahkan. Berwarna hitam. Jadi tidak selalu harus menjelaskan detail. Yang penting ada clue gitu ya. Ini rambut. Kemudian untuk memeluk, yaitu tangan. Nah, oke sebentar. Baik, kalau sudah seperti ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Di sini kita bisa word search puzzle, jadi include word search puzzle-nya juga, tapi juga tidak. Namun beberapa dari pengalaman kemarin, ada yang diklik bisa terbentuk teka-teki silang, tapi ada juga yang diklik malah justru tidak terbentuk teka-teki silang. Nah sekarang kita tidak usah klik dulu, hasilnya seperti apa. Kita coba
get crossword. Nah, di sini sudah kelihatan Bapak Ibu hasil teka-teki silangnya. Ya, hasil teka-teki silang. Jadi nomor 1, bagian tubuh untuk memegang benda. Ya, ini jari. Di sini jawabannya, yang di atas adalah soalnya. Nah, seharusnya menu ini kita disediakan untuk print seperti tadi, tapi entah kenapa tidak tersedia. Maka caranya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu perkecil seperti ini. Ya, diperkecil saja. Kemudian di print screen. Jadi di print screen, perekam layar. Jadi kita klik begini, kita klik PRTSC dengan like shoot atau mungkin my print screen atau snap tool. Lalu kita ambil bagian yang ingin kita simpan. Setelah itu kita simpan ya ke tempat tadi, teka-teki silang 1. Sini kita ambil misalnya. Ingat, foldernya letakkan pada folder yang sama dengan tadi, biar kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Seperti ini, teka-teki silang 1. Maka kita sudah mendapatkan gambar ini. Jadi saya kurang tahu kenapa menu print tidak muncul, gitu ya. Menu printnya tidak muncul. Atau Bapak Ibu bisa coba, ya, Ctrl P, ya, Ctrl P, tidak harus menunggu ada print. Lihat, nah ini Ctrl P kita juga bisa dapatkan. Ctrl P, kemudian kita save, ya, lalu kita simpan, ya, teka-teki silang 1 print. Nah, oke, kita simpan. Maka kita mendapatkan file ini dalam bentuk PDF. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, meskipun tidak ada print, kita bisa tekan Ctrl P. Maka menu yang akan muncul sama dengan ketika ada menu print. Atau kita coba cari di sini ya, 3 titik ini, 3 titik sebelah kanan atas, lalu kita klik print. Juga hasilnya sama. Kita simpan, kalau sudah tersimpan semua nanti baru kita print secara total. Itu Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir meskipun tidak muncul menu print, akan tetap bisa kita gunakan. Kalau kita ingin membuat teka-teki silang baru, ya kita tinggal back saja. Ya kita tinggal kembali ke yang tadi, ya back ini boleh. Kembali ke menu awal, maka kita bisa membuat ulang teka-teki silang yang baru. Nah, kita coba sekarang kita klik menu include word search puzzle. Jadinya seperti apa? Kita klik ini, kemudian get crossword. Nah, di sini bisa muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, hasilnya sedikit berbeda dengan yang tadi pada saat awal. Jadi di sini sekaligus dapat 2, bisa mendapatkan crossword-nya, bisa mendapatkan word search-nya. Ini, ya. Jadi langsung muncul dua-duanya. Jadi tidak perlu membuat seperti awal. Sama kita titik 2 ini lalu print atau langsung tekan di keyboard Ctrl P. Maka bisa kita simpan. Simpan, jadi langsung dapat 2. Jadi acak kata dan teka-teki silang. Jadi langsung dapat dua-duanya. Oke, kita simpan, maka kita sudah mendapat. Begitu Bapak Ibu tentang crossword. Selamat mencoba. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat board game atau permainan mirip ular tangga, ya. Di mana di sini kita bisa berikan beberapa pesan karakter atau mungkin pesan-pesan lain, perintah-perintah lain pada saat nanti digunakan untuk bermain. Oke, kita coba board game. Nah, ketika kita klik board game, kita scroll ke bawah,
maka akan muncul beberapa menu. Kita bisa memilih yang hanya teks saja, atau gambar saja, atau gambar dan teks. Nah, sekarang kita coba gambar dan teks. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Jangan takut salah, jangan takut kesulitan. Ya, dengan kita mengalami kesulitan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan solusi dan akan justru lebih mengingat lebih mendalam. Kita coba kembali ke animal saja, biar yang paling mudah. Kita klik image garis miring teks. Nah, maka akan muncul menu seperti ini, Bapak dan Ibu. Seperti ini munculnya, ya. Sekarang kita pilih gambar secara bebas tanpa harus tahu arti, tidak apa-apa, ya. Tapi nanti ketika gambarnya muncul, sebaiknya itu bisa menjadi bahan untuk apa istilahnya, memberikan perintah, atau mungkin mereka harus ucapkan, sebutkan hewan apa itu Bapak Ibu bisa lakukan, ya. Sekarang kita pilih sampai 15 kalian, ya. Gambarnya double tidak apa-apa, jadi misalnya kok enggak berubah, tidak ada masalah, ya. Jadi boleh-boleh saja. Oke, terus kita buat dulu. Satu lagi. Oke, sebentar. Kita cari horse. Oke, Bapak Ibu sekalian, gambar sudah kita pilih. Selanjutnya, kita berikan beberapa tambahan perintah. Jadi kalau kita main ular tangga dengan dadu, begitu dilempar, kemudian dapat 2, dia jalan 2 kali, ternyata ada perintah, kembali ke belakang, 2 langkah, berarti harus kembali ke tempat semula. Misalnya di sini, kita rubah menjadi bahasa Indonesia saja, kembali ke awal, jadi langsung start lagi. Kemudian berikutnya di sini muncul, maju 3 langkah, sambil sapa teman. Nah, di sini saya beri tambahan sapa teman. Artinya apa? Agar permainan ini tidak hanya sekedar permainan, tapi ada tujuan yang kita sisipkan dalam permainan ini, di mana mereka harus berinteraksi dengan yang lain. Contoh sama juga yang kembali ke awal, misalnya orang kecenderungannya mengeluh, maka bisa saja kita tuliskan di situ kembali ke awal dengan tetap tersenyum. Ya, sehingga kita ingin ciptakan situasi permainan yang lebih nyaman. Dan di sini tetap di tempat sambil bersyukur. Ya, terserah bersyukur wujudnya seperti apa. Kemudian berikutnya maju 5 langkah sambil berucap terima kasih guruku. Kemudian yang berikutnya kita buat lagi maju 3 langkah sambil doakan guru atau orang tua. Oke, ucapkan doa orang tua ya. Ucapkan doa untuk orang tua. Jadi benar-benar game ini nanti akan memiliki manfaat yang luar biasa. Terakhir langsung finish. Finish sambil berucap. Aku bisa. Aku pasti bisa misalnya. Oke. Oke, kita sudah lakukan semuanya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik make it. Kita klik, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah lihat. Jadi permainan ini bisa kita gunakan untuk bermain bersama teman, bersama beberapa orang dengan menggunakan bantuan dadu. Ya, dadu bisa dadu atau mungkin bisa jadi home pimpah atau apa. Silahkan sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, begitu dadu dilempar, dia posisi dari start, begitu start, dadu dilempar dapat 1.
Dia ngelangkah 1, tulisannya kembali ke awal dengan tetap tersenyum. Maka dia harus senyum, kemudian meletakkan apa istilahnya batu permainannya di awal. Kemudian ketika dia dapat lagi 1, 2, 3, 4, itu sampai di sini maju 3 langkah sambil sapa teman. Dia harus sapa teman dulu. Halo, halo misalnya Joni, maju 1 langkah. Halo Joko, 1 langkah. Halo Ana, 1 langkah. Dia berhenti di sini. Ya, begitu. Itu permainan yang saya harapkan bisa dimodifikasi, dijadikan proses untuk pembelajaran kepada anak. Jadi biar tidak sekedar permainan. Cara menyimpannya sama, kita print, lalu kita simpan. Ya. Kita simpan ke folder yang tadi, jangan sampai ke folder yang lain biar semua ngumpul. Oke, ular tangga 1. Nah, kemudian apakah bisa kita reload? Ternyata untuk gambar dan teks tidak bisa, Ibu. Bapak Ibu silahkan, ini untuk PR, silahkan dicoba. Kalau tanpa teks, kira-kira bisa di-reload nggak gambarnya? Silahkan nanti Bapak Ibu mencobanya. Kalau sudah, prosesnya Bapak Ibu ingin membuat lagi, ya tinggal pilih gambar yang lain, tipe topik yang lain, kemudian di make it, maka Bapak Ibu akan mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu, game ini selalu muncul seperti di atas ini, Galactic Challenge ya. Kalau kita ingin mendapatkan gambar sendiri, gambar khusus yang tanpa ada tambahan beberapa kalimat di atasnya itu, maka kita bisa siasati dengan menggunakan print screen, pakai Lightshoot, My Print Screen, atau Snap Tool, atau yang lain. Dengan cara kita tekan print screen seperti ini, kemudian kita ambil gambar khusus bagian yang ular tangga saja. Setelah itu kita copy, ya. Kemudian kita buka MS Word. Nah, gambar tadi kita copy ke sana. Kita copy di MS Word agar kita bisa tambahkan kertas kop, sekolah, atau mungkin pesan-pesan yang lain. Misalnya ditambah tulisan nama juga bisa. Nah, seperti ini kita paste di sini atau kita paste. Nah, kita sudah mendapatkan gambar, tinggal kita perbesar. Jangan lupa diklik wrap text, kemudian in front of text agar bisa dipindah-pindah. Nah, seperti ini kita sudah dapat gambar tanpa ada kalimat yang otomatis muncul pada game tersebut. Nah, bagian atasnya bisa kita isi perintah misalnya, atau mungkin tulis nama. Titik 2, misalnya gini, nama, kemudian kelas. Gini. Sehingga tugas ini nanti memiliki identitas yang lebih bagus. Nah, itu cara mensiasati agar kita mendapatkan game ini tanpa harus tanpa harus muncul ada Galactic Challenge seperti ini. Oke, begitu Bapak Ibu tentang board game. Silahkan mencoba dan berkarya untuk putra-putri kita. Baik, kita close. Kita akan kembali lagi ke menu Tool for Educator. Nah, berikutnya kita akan membuat bahan ajar permainan dengan bingo. Nah, caranya kita klik bingo seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa pilih 3x3 atau 4x4. Misalnya kita buat 3x3. Nanti yang 4x4 Bapak Ibu bisa coba. Saya akan mencoba body part. Jadi gambar atau mungkin gedung, building, ya gedung. Kita klik 3x3. Lalu kita pilih. Kita scroll ke bawah, kita pilih. Di sini acak boleh, ya. Bapak Ibu tidak harus mengetahui artinya, enggak apa-apa. Oke. Jadi di sini nanti permainannya minim harus 2 orang. Di mana satu sama yang lain saling menghalangi gitu ya. Saling menghalangi pergerakan antara satu pemain dengan pemain yang lain. Nanti perintah kerjanya silakan Bapak Ibu tanpa perintah kerja juga enggak apa-apa, yang penting
Mungkin sweet dulu, Humpimpah dulu siapa yang meletakkan batu pertama. Kalau sudah semua, kita lakukan make it. Make it. Nah, maka Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali bingo. Ya, ini. Banyak sekali sudah disediakan oleh dia. Selanjutnya tinggal kita print. Ya, kita print untuk menyimpan. Nah, cara bermainnya misalnya saya duluan. Berarti pertama saya letakkan batu di sini. Kemudian orang kedua dia meletakkan batu di sini agar apa? Dia tidak bisa mencapai lurus ke sini. Terus dia mengulang lagi, gantian dia lagi si A meletakkan batu di sini, maka si B letakkan di sini. Nah, kemudian si A harus menutup di sini, kalau enggak nanti dia akan kalah, gitu ya. Itu caranya, cara bermainnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara bermainnya. Ini 3x3. Kalau 4x4 lebih banyak lagi garisnya ini. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu mencoba 4x4. Untuk menyimpan, tinggal kita klik print, lalu kita simpan. Kita save. Ya, sebentar. Seperti ini kita save. Ini langsung ada beberapa halaman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa banyak. Apakah harus pakai batu? Tidak harus. Kenapa dia siapkan banyak sekali? Karena bisa juga bermainnya dengan spidol. Si A menggunakan spidol biru, si B menggunakan spidol merah. Jadi ketika dia letakkan yang pertama, maka dia silang atau dicentang gambar pertama. Kemudian satunya menghalangi dengan centang berikutnya atau silang berikutnya. Begitu. Kita save, kita simpan. Oke, kita simpan. Bingo 1. Nah, sudah tersimpan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk bingo kita bisa reload gambar ini. Ya, bisa reload, diacak lagi gambarnya bisa. Kita coba reload, kita klik. Nah, gambarnya sudah teracak lagi, bisa disimpan lagi. Kalau ingin mengacak lagi, di-reload lagi, simpan lagi, reload lagi, simpan lagi. Begitu seterusnya. Baik, bingo saya kira cukup. Selamat mencoba. Kita close, kita kembali ke menu awal. Nah, bingo sudah, selanjutnya kita mencoba yang maze atau labirin ya, labirin. Kita klik. Nah, hanya saja Bapak Ibu, labirin ini itu terlalu kecil ya. Sekali lagi terlalu kecil. Kalau untuk anak-anak kecil nampaknya kurang pas. Kecuali Bapak Ibu cetak di lembaran ukuran 1 meter kali 1 meter akan asik juga. Apalagi dicetak 5 meter. Sehingga mereka main labirinnya bukan pakai alat, tetapi anaknya berjalan sesuai dengan rute yang ditetapkan dalam labirin. Kita coba animal 6, ya Bapak Ibu bisa 12, bisa 9. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah gambar nanti yang tampil. Ya, kita coba di sini. Bir, kemudian duck, kemudian dolphin, kemudian frog, elephant. Oke. Kemudian mouse. Ya, di sini gambar sudah kita pilih. Selanjutnya kita enter tag-nya biar nanti nggak kesulitan juga. Ini beruang. Kemudian duck itu adalah bebek. Kemudian lumba-lumba. Nah, ini di spasi tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian katak. Kemudian gajah. Kemudian tikus. Nah, di bawah ini adalah pertanyaan. Jadi artinya dia nanti start dari mana, ketika dia mampu menjawab pertanyaan pertama, maka disitulah arah menuju dari labirin tersebut. Misalnya nomor 1, hewan temannya Marsha. Oke, ini. Kemudian yang berikutnya duck, bebek ya. Hewan bersuara wek-wek. Oke, yang ketiga hewan pintar, hewan air yang pintar. Kemudian yang keempat hewan suka hujan.
kemudian hewan berbelalai, kemudian hewan pengerat atau hewan apa ya? Nanti silahkan definisinya Bapak Ibu bisa coba sempurnakan. Nah, di sini Bapak Ibu kontennya bisa dalam bentuk teks, jadi nanti di kotak itu muncul teks atau muncul gambar. Kalau teks berarti ini, kalau gambar berarti yang ini yang muncul. Perintahnya yang nomor 1 sampai 6. Nah, kita coba make it. Nah ini Bapak Ibu, saya katakan kecil sekali memang ya. Jadi kecil sekali akan menyulitkan kalau kita cetak dalam kertas yang kecil. Ini perintahnya, hewan temannya Marsa. Ini untuk mulai di start aja. Hewan temannya Marsa, apa itu? Bir. Ini, beruang. Jadi dia letakkan titik pertama di sini. Hewan bersuara wek-wek. Dia harus jawab bebek. Berarti dia dari sini harus mencari jalan menuju ke bebek. Nah ini agak rumit ya. Kalau cuma 6, mungkin 9, 12 akan lebih mudah. Tapi tetap hasilnya kecil. Kalau kita ingin simpan, tinggal kita print, kemudian simpan seperti yang sebelum-sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, untuk maze atau labirin saya kira cukup. Silahkan Bapak Ibu mencobanya. Nah, di sini masih ada spelling, ada sertifikat, Bapak Ibu silahkan mencoba. Namun untuk spelling untuk kalau anak PAUD nampaknya masih terlalu rumit ya. Jadi cukup pakai yang word search, crossword, board game, bingo, dan message pun perlu kita pikirkan kembali. Kecuali kita cetak dalam bentuk yang sangat besar. Kemudian Bapak dan Ibu, biasanya muncul juga vocabulary. Nah, selain itu kita akan coba sekarang bagaimana agar dadu pun kita yang buat sendiri, tidak perlu menggunakan dadu yang pada umumnya. Nah, silakan Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau membuat kreasi dadu dengan Tool for Educator. Caranya silakan cari di Google, ya, Google, kita klik Google. Kemudian dadu itu adalah dice ya. Dice atau dice ya? Dice ya. Jadi dice maker Tool for Educator. Atau dice maker pun enggak apa-apa, kita coba. Dice maker, kita klik. Nah, di sini board game maker. Nah, di sini ada muncul dice maker, pilih yang free printable dice maker. Ada free dice maker, tapi saran saya pakai yang free printable dice maker. Tool for Educator. Kita klik. Nah, maka di sini akan muncul berbagai macam pilihan. Nah, kita bisa memilih salah satu. Di sini wadai with image, kemudian with image, di sini bisa image dan teks. Selebihnya nanti Bapak Ibu coba. Sekarang saya akan mencoba yang dice with image and text. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Sekarang kita pilih. Ini bebas Bapak Ibu. Oke. Kemudian enter the text for your second die. Jadi apa namanya? Ini untuk memberikan tag, misalnya angka juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya begitu juga boleh. Silahkan, itu suka-suka Bapak Ibu. Kita coba make it. Nah, maka di sini ada alternatif ya. Ada yang pakai angka, ada yang pakai gambar. Kalau pakai gambar gimana? Ya harus disepakati nanti. Gambar ini berapa poinnya, ini berapa poin, sehingga berapa pergerakannya, itu kita bisa ketahui. Sisi lain, ini untuk bermain kertas kepada anak-anak, jadi mereka bisa membuat dadu dengan kreasi gambar sesuai dengan keinginan. Baik, kalau mau print, silahkan di print, simpan, nanti di print, kemudian tinggal digunting-gunting, jadilah dadu. Begitu, Bapak Ibu, kalau mau di reload juga bisa.
Ya, di-reload juga bisa sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba, semoga aja berhasil. Nah, ternyata tidak mau Bapak Ibu. Ya, untuk menu ini belum bisa digunakan. Baik, kiranya begitu Bapak Ibu pemanfaatan tool for educator. Sekali lagi, apapun aplikasi yang kita gunakan, semua sangat tergantung kepada seorang guru dalam berkreasi dan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran. Prinsipnya jangan sampai media game hanya sekedar game, tetapi berilah syarat-syarat pesan untuk karakter, untuk pembelajaran, sehingga mereka bermain sambil belajar. Bukan belajar sambil bermain. Ya. Kalau belajar sambil bermain banyak tidak masuknya, tapi kalau bermain dengan belajar bermain sambil belajar itu biasanya mereka akan lebih mudah mengingatnya. Terima kasih dari saya, selamat mencoba dan berkarya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kebaikan, kesehatan, dan sekali lagi mencari ilmu itu wajib, tapi wajibnya bukan hanya mencari, tetapi juga harus mengimplementasikan, mengamalkan. Tidak ada gunanya kita punya ilmu banyak, tetapi tidak kita implementasikan. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan tentang tool for educator. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.